Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, saya senang sekali Anda bisa bergabung mendengarkan pesan firman Tuhan dalam seri Pastor Talk dari Zion Church of Christ. Dimanapun Anda mendengarkan pesan ini, saya berdoa agar pesan firman Tuhan ini bisa menguatkan iman saudara di dalam Yesus Kristus dan membantu kita melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya juga berdoa Roh Kudus akan menghibur hati kita, menegur hati kita dan mengajar firman Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saya akan memulai pesan firman Tuhan ini dengan satu ayat yang sangat familiar saudara, yaitu ayat favorit kita semua yang ada di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya sangat-sangat diberkati dan kembali saya dikuatkan. Karena setidaknya ada 3 hal yang saya bisa pahami dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak dengan tujuan. Ketika Dia menciptakan kita, Tuhan juga telah menetapkan tujuannya atas kehidupan kita. Artinya Tuhan ini menciptakan kita bukan tinggal diam atau lepas tangan setelah menciptakan kita, membiarkan kita jalan sendirian. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menetapkan jalan kehidupan kita. Artinya kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, di lingkungan kerja kita, di keluarga kita, di lingkungan pertemanan kita, di sekolah kita, semuanya sudah ada dalam rencana Tuhan. Dan ketika kita tahu kebenaran ini saudara, bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang. Hal ini sejalan juga dengan firman Tuhan yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya kita gak perlu khawatir lagi akan masa depan kita. Kita gak perlu khawatir lagi akan apa yang kita perlukan dalam musim kehidupan kita saat ini. Kalau Tuhan sudah merancangkan atas kehidupan kita, Tuhan juga yang pasti mencukupkan. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan kita, pencipta bumi dan sorga, Tuhan semesta alam sudah punya rancangan buat kehidupan kita. Yang kedua, rancangan Tuhan atas hidup kita baik. Gak cuma rancangan yang biasa-biasa saja, tetapi rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik. Artinya saudara, ketika kita tahu dan kita mendengar, mengimani kebenaran ini, kita gak lagi jadi orang yang curiga sama Tuhan. Apa benar Tuhan mengasihi saya? Apa benar Tuhan benar-benar memberkati saya? Seringkali pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul ketika kita menghadapi kejadian yang buruk atau tidak sesuai dengan harapan kita dalam kehidupan ini. Dan semua itu normal saudara, tetapi saya mau kembali membagikan kabar baik ini buat kita semua, bahwa yang Tuhan rancangkan buat kehidupan itu baik. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Artinya segala sesuatu yang Dia lakukan buat kehidupan kita itu baik. Dan mungkin apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan dan kita doakan, outcome yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi ketahuilah saudara bahwa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mungkin saat ini kita belum menerima jawaban dari doa kita, tetapi saya yakin dan percaya bahwa di waktunya Tuhan yang tepat, pasti yang terbaik yang akan kita terima, yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, di ayat ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita punya hari depan yang penuh dengan harapan. Kita punya hari depan yang penuh dengan harapan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan bukan berarti hidup tanpa masalah, saudara. Semua orang di dunia ini yang hidup pasti menghadapi masalah. Mau dia orang percaya ataupun bukan orang percaya. Namun yang membedakan orang percaya dengan orang dunia ketika kita menghadapi masalah adalah kita, orang-orang yang percaya, punya pengharapan di dalam Kristus. Artinya kita tidak gampang menyerah, tidak gampang kalah akan situasi, tidak gampang kalah akan kondisi yang terjadi karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dan saya yakin dan percaya
pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Saat ini saya tahu mungkin banyak di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan atau doa-doa yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Atau penyakit yang mungkin belum disembuhkan oleh Tuhan. Tapi saya berdoa dan saya mau menyampaikan kembali kabar baik ini buat saudara sekalian, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Dia tahu yang terbaik buat kita, dan Dia yang berjanji untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau saat ini kita belum melihat jalan keluar atau yang kita terima bukan seperti apa yang kita harapkan, percayalah saudara, bahwa Tuhan Yesus menyediakan jalan keluar dan masa depan yang terbaik buat kita semua. Saya berdoa dan berharap pesan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita, bahwa Tuhan Yesus pencipta kita yang punya kerajaan sorga sudah menyediakan rancangan masa depan yang terbaik bagi kita semua. Dan saya berdoa kiranya setiap kita yang menerima pesan ini bisa menghadapi hari ini dengan keyakinan, dan kita bisa mengerjakan apapun yang menjadi bagian kita hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima di pagi hari ini, atau dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang kami terima boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas kami, apapun yang menjadi tanggung jawab kami mau mengerjakan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan yang terbaik dan penuh dengan harapan bagi kami orang-orang percaya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus. Engkau telah mendengarkan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.